Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bu Jihan. Nama saya Bu Ismi. Yang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Oke, mari kita simak bersama-sama tentang materi perubahan wujud benda berikut ini. Ayo, yang pertama kita akan mengulas kembali materi tentang wujud benda. Yang pertama, ada berapa macam wujud benda? Ada benda gas, benda padat, dan benda cair. Kedua yang akan kita bahas adalah sifat-sifat wujud benda. Yang pertama, sifat wujud benda padat. Apa saja itu? Yang pertama, ukuran benda akan tetap, begitu juga dengan bentuknya. Misalkan, kita menaruh kayu di atas meja, lalu kita pindahkan ke atas kursi, bentuk dan ukurannya akan tetap. Kemudian memiliki permukaan halus dan kasar. Lalu yang terakhir memiliki warna. Selanjutnya sifat benda cair. Yang pertama yaitu bentuknya selalu menyesuaikan wadah. Misalkan ibu menaruh air di dalam botol, kemudian ibu pindahkan ke dalam gelas, maka akan menyesuaikan bentuk airnya ke wadah. Yang kedua, volume tetap. Volume air tetap. Dari botol dipindahkan ke gelas, maka volume air tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Kemudian yang terakhir, benda cair bisa mengalir. Kemudian yang akan kita bahas adalah sifat benda gas. Yang pertama menempati ruang dan juga bentuk dari benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalkan saja ketika adik-adik meniup balon, yang ditiup adalah gas, tapi gas menempati ruang balon. Jadi bentuk gas menyesuaikan bentuk balon. Kemudian volume gas berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Semakin kecil benda yang ditempati oleh gas, maka volume juga ikut berkurang. Yang terakhir, benda gas memiliki massa. Lalu kita beralih ke perubahan wujud benda. Apa saja macam-macam perubahan wujud benda? Ada mencair, mengembun, membeku, menguap, menyublim, dan mengkristal. Mari kita ulas satu-satu tentang perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Apa sih itu mencair? Mencair adalah peristiwa terjadinya perubahan benda padat menjadi cair. Mencair istilah lainnya adalah melebur atau meleleh. Contohnya ada es batu, mentega, dan coklat. Yang mereka akan meleleh jika terkena sinar matahari atau dipanaskan atau dibiarkan di ruang terbuka. Selanjutnya kita membahas tentang membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah proses terjadinya benda cair menjadi padat. Ini kebalikan dari mencair ya. Jika mencair itu dari benda padat menjadi cair, tapi membeku kebalikannya, dari cair menjadi padat. Disebut membeku. Contohnya, air dimasukkan ke freezer menjadi es batu. Ini merupakan proses membeku. Contoh lainnya yaitu agar-agar. Adonan agar-agar dan didiamkan di ruang terbuka lama-lama akan menjadi beku. perubahan wujud benda selanjutnya adalah menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, ketika adik-adik merebus air di dalam panci, kemudian air itu mendidih dan pasti akan mengeluarkan uap. Itulah yang disebut penguapan. Contoh lainnya adalah ketika adik-adik menyemprotkan minyak wangi ke baju, kemudian lama-kelamaan bau wangi tersebut akan pudar karena adanya proses penguapan tersebut. Perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Contoh dari peristiwa mengembun adalah, pernahkah adik-adik melihat di pagi hari di daun-daun terdapat titik-titik air yang membasahi daun? Itulah yang disebut proses pengembunan. Kemudian contoh lainnya adalah ketika adik-adik meletakkan es batu di dalam gelas, maka di luar gelas tersebut akan ada titik-titik air yang merupakan proses terjadinya pengembunan.
Perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita meletakkan kamper pewangi di dalam almari, kamper yang semula ukurannya besar, lama-kelamaan akan mengecil dan perlahan menghilang. Itu terjadi karena proses perubahan wujud benda dari padat menjadi gas yang disebut menyublim. Proses perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal. Nah, apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah peristiwa turunnya salju. Tapi di Indonesia tidak ada salju ya. Nah, kita ambil contoh lain. Pernahkah adik-adik membuka kulkas atau almari es? Di dalam kulkas biasanya terdapat butir-butir salju. Nah, itulah yang disebut perubahan wujud benda dari gas menjadi padat, disebut mengkristal. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba kita ulas materi yang sudah Bu Isni dan Bu Jihan jelaskan dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.